Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 ingin mendemonstrasikan modul 2.3 percakapan coach dan coaching. Perkenalkan, nama saya Andriani dari SD Negeri 077 Palembang dan saya Jeremy dari SD 185 Palembang. Dan satu lagi. Dan saya Muhammad Andri dari SMP Negeri 19 Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Medi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Medi? Iya, untuk hari ini alhamdulillah baik sekali Bu Andri. Sehat Pak Medi? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu Andri bagaimana kan? Alhamdulillah Pak Medi sehat, dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama di sini Pak Medi untuk memperhatikan modul 2.3. Iya Bu. Oke, di sini saya sebagai pengamat Pak Medi. Jadi saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini. Nah, pada percakapan coach dan coaching pada hari ini, saya ingin mengamati Pak Medi sebagai coach dan Pak Andi sebagai coaching. Nah, di sini saya ingin menilai dan saya akan mengamati apakah percakapan coachingnya itu sudah sesuai dengan alur kita dan apakah Pak Medi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, jangan lupa ya Pak Medi, prinsip coaching itu diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang untuk penilaian, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Medi, yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada percakapan coaching kali ini Pak Medi? Iya, terima kasih Ibu Andri atas coaching hari ini. Pertanyaan yang saya lakukan yaitu pertanyaan aktif, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya lakukan. Iya, betul. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua Pak Medi ya. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Medi observasikan? Iya, terima kasih Bu Andri. Kompetensi yang saya lakukan itu yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan dan berbobot, mendengarkan dan teknik rasa kehadiran penuh. Itu yang saya lakukan Bu. Oke, satu lagi Pak Medi ya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Pak Medi inginkan itu yang seperti apa? Yang ingin saya dapatkan itu ya, saya ingin coach saya ini bisa menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Itu yang saya inginkan Bu. Oke. Iya. Saya rasa cukup dulu pertanyaan saya Pak Medi. Silakan Pak Medi mempraktekkan coachingnya terhadap coaching. Iya, terima kasih Bu Andriani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Medi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Andri, selamat sore. Halo Pak Medi, selamat sore juga Pak. Iya, apa kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya Pak Medi. Pak Medi, saya memanggil Pak Medi ke sini karena saya ada suatu persoalan yang mengganjal pikiran saya Pak. Iya. Ini Pak, kemarin saat saya mengajar di kelas saya 89 ada satu anak yang tidak mengikuti pelajaran saya Pak. Dan itu bukan hanya terjadi satu kali, ini sudah yang kedua kalinya. Kalau yang pertama satu kali sudah saya bilang, saya nasihati dan mungkin saya rasa dia mau berubah, tapi ternyata di minggu yang kedua ini dia masih tidak hadir Pak dalam pembelajaran saya. Nah itulah yang sekarang mengganjal pemikiran saya Pak. Iya. Sekarang apa yang bisa saya bantu untuk Bapak? Ini Pak, kira-kira saya ini mau mencari solusi atau penyelesaian. Kenapa sih anak ini saat pelajaran lain dia ikut, sedangkan pelajaran saya dia tidak datang Pak, tidak ikut.
entah dia kemana, atau dia ke kantin, entah atau dia mungkin ke kelas lain atau ke perpus, saya nggak tahu Pak. Iya. Anak-anak tersebut sudah Bapak ini selidiki apa penyebab mereka melakukan seperti itu, Bapak? Sampai saat ini kemarin saya sudah tanya, tapi dia diam Pak. Itu yang pertama kali ya Pak ya. Dia hanya diam. Jadi saya bingung. Ya sudah. Jadi saya bilang sama anak itu, minggu depan jangan diulangi lagi ya. Dan dia hanya menjawab iya Pak. Nah rupanya ternyata minggu ini dia tidak datang lagi Pak di pelajaran saya. Iya. Bagus sekali cara Bapak itu ya. Apa tujuan dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuannya apa Bapak? Di sini saya mencoba mencari langkah Pak, bagaimana solusi yang tepat untuk membuat anak itu agar berminat dan mau ikut pelajaran saya. Dan saya sudah mungkin di sini saya mencari apa solusi atau mungkin teknik pembelajaran saya yang salah atau ada yang kurang Pak. Tapi saya masih bingung Pak, belum ketemu jalan keluarnya. Oh iya, berarti permasalahan Bapak itu belum terselesaikan Pak. Iya Pak, benar. Iya, sekarang saya mau nanya dengan Bapak, tantangan bagi Bapak untuk menerapkan tujuan tersebut apa Pak? Ya di sini tantangan saya tidak mengerti permasalahan anak tersebut Pak. Kenapa anak tersebut meninggalkan kelas pada pelajaran saya? Hanya itu Pak. Oh iya, apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin saat ini saya mungkin akan memanggil anak tersebut dan bertanya kepadanya, juga mungkin ya bertanya dengan teman-teman rekan guru yang lain, apakah ia ikut pelajaran lain atau tidak. Mungkin itu Pak. Oh iya, tadi anak-anak tersebut tidak hadir Bapak ya, Iya. saat pembelajaran Bapak lakukan. Nah, baiklah, kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk mengendalikan siswa yang tidak hadir saat pembelajaran tersebut? Yang coba saya lakukan di sini Pak, mungkin saya akan mencari teknik pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi mungkin Pak ya, mungkin dengan ice breaking yang lebih mengasihkan atau media pembelajaran yang lebih membuat anak itu merasa seperti gembira dalam kelas, atau mungkin merasa kalau seandainya pelajaran saya itu mungkin menyenangkan sehingga ditunggu-tunggu. Iya, bagus sekali Bapak. Berarti Bapak yang lakukan itu sudah melakukan pembelajaran yang menarik Bapak ya? Iya. Pembelajaran menarik, melakukan SBK, melakukan pembelajaran yang menarik minat kepada anak-anak, yang berpihak kepada anak-anak ya Pak. Iya. Iya. Jika dilakukan, kalau menurut Bapak, apa yang membuat anak-anak dalam memahami pembelajaran yang dilakukan? Mungkin pembelajaran saya yang mungkin jenuh kali Pak ya, atau Iya. mengasihkan Pak ya, sehingga anak tersebut mungkin dalam berpikiran sepele, mungkin merasa dia lelah belajar Pak Andri, mungkin aku mending keluar saja atau ikut olahraga saja dengan kelas lain. Mungkin itu Pak selama ini saya pikirkan masalahnya. Oh iya, iya. Berarti Bapak yang lakukan itu mengajak anak Bapak ya? Iya Pak. Iya. Bagus sekali Bapak ya. Mungkin walaupun ada mata pelajaran yang lain di sekolah kita, tapi harus kita melakukan pembelajaran yang menarik juga Bapak ya. Iya. Kata Bapak tadi. Iya. Apakah sudah memiliki gambaran yang tentang strategi yang akan Bapak terapkan? Strategi Bapak yang harus dilakukan apa Bapak? Iya, di sini saya mungkin dari apa pembicaraan kita saat ini Pak, saya terbuka pikiran saya kalau minggu depan saya mau coba pembelajarannya memakai
fokus Pak. Saya akan menampilkan di situ ala-ala musik tradisional dan modern. Mungkin saya juga akan menampilkan di situ pementasan musik sehingga anak-anak lebih gembira, lebih senang, dan dalam pembelajaran saat itu anak-anak tidak yang namanya mungkin terintimidasi ya mungkin Pak ya, atau Iya. tidak merasa bosan sehingga pembelajaran itu menyenangkan, asik dan mereka bisa gembira. Mungkin itu Pak. Iya, terima kasih Bapak. Saya rasa tujuan. Assalamualaikum Pak Pedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andri. Iya, bagaimana tadi sudah menerapkan praktek coachingnya? Apakah berjalan lancar Pak? Iya, kegiatan coaching tadi alhamdulillah sangat lancar sekali kegiatannya, Bu. Iya. Oke kan tadi Bapak tadi sudah melakukan proses coaching ya Pak sama Pak Andri tadi. Nah ini saya tanyakan nih, apakah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sudah berikan kepada Pak Andri itu sudah terkait indikator pencapaian yang ingin disampaikan pada hari ini Pak? Iya, yang saya lakukan kepada Bapak Andri tadi alhamdulillah sesuai dengan alur tirta, Bu. Ya, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab dapat mengalihkan coach menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Itu yang saya lakukan kepada Bapak Andri. Oke. Iya. Baik, kalau menurut saya Pak M, sebagai observer proses coaching yang sudah Bapak jalankan tadi sudah berjalan dengan cukup baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian si coaching itu sudah bisa menemukan masalah apa yang sedang dihadapinya dengan pertanyaan-pertanyaan coach yang Bapak sebagai coach yang Bapak berikan. Saya lihat sudah ini Pak Andri sebagai coaching sudah bisa menemukan apa inti dari permasalahannya. Nah kemudian untuk kedepannya nih Pak Yo, semoga proses coaching yang bisa dilakukan itu bisa menjadi lebih baik lagi ya Pak. Iya, terima kasih Bu Andri. Iya, kompetensi yang saya kembangkan itu yaitu lebih memahami lagi, kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Insya Allah seperti itu, Bu. Iya. Demikianlah proses pertanyaan kita nih Pak Megi pada hari ini ya. Iya. Saya tutup Pak Megi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andri. Sama-sama Pak. Halo Pak Andri. Halo Pak Edi. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Edi apa kabar? Saat ini alhamdulillah sangat baik sekali Pak Andri. Iya, Pak Andri, waktu kemarin ya, Bapak Andri mau coaching dengan saya Pak Andri ya? Iya. Iya. Untuk itu langsung saja Pak Andri ya, kita melakukan kegiatan coaching pada hari ini ya. Iya siap Pak. Ya, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini pada percakapan coach dan coaching. Pada hari ini saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta kita apa belum? Dengan memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan bagaimana coaching merespon pertanyaan dan coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memanfaatkan potensi. Ya siap Pak. Ya, Siap Pak. kompetensi yang akan dikembangkan pada kali ini apa Bapak? Saya di sini mencoba akan mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan secara aktif Pak Edi, Iya. memberikan pertanyaan berbobot dan berusaha memberikan kehadiran penuh untuk coach saya Pak. Iya, Ya. iya terima kasih Pak Andi. Iya Pak. Saya ingin
kegiatan coaching ini bisa bermanfaat untuk kita semua, Pak. Iya, benar, Pak. Ya. Ya, demikian Pak Antri, praobservasi kita pada hari ini. Silakan mempraktikkan coaching terhadap coachnya. Ya, Iya. terima kasih Pak Medi. Ya, terima kasih Pak Antri. Ya, Pak. Ya, sehat selalu ya. Ya, sama-sama Pak, selalu sehat. Ya. Assalamualaikum Pak Medi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andre. Apa kabar hari itu, sehat? Alhamdulillah Pak Andre dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, rabbil alamin. Gimana Ibu? Dari tadi Ibu saya lihat agak gelisah dan mungkin Ibu memiliki permasalahan. Boleh diceritakan pada saya, Ibu? Begini Pak Andre, tahun ini ya, itu bagi saya memang sebuah tantangan Pak Andre ya. Karena pada tahun ini saya mengajar siswa saya itu paling banyak Pak Andre, 40 siswa. Terus dari 40 siswa itu ada 15 orang siswa itu membaca saja masih sulit Pak Andre. Iya. Kan ini sudah kelas 4, saya mengajar di kelas 4 nih Pak Andri. Tapi murid saya itu keterampilan membacanya itu sama seperti anak kelas 1. Oh. Jadi Iya. mereka itu kalau membaca itu bekerja, dia ba, dia tidak bisa langsung baca, tidak bisa. Oh iya. Dia harus dia ba, ciaca, baca. Nah, Pak Andri bayangkan saja untuk keterampilan kelas 4, tapi kemampuan mereka itu sama seperti kelas 1 Pak. Oh iya Bu. Jadi mereka sudah kelas 4 SD tapi mereka belum lancar baca Bu ya? Iya, belum lancar Sama membaca. mungkin kalau misalnya mau dibandingkan mungkin hampir sama dengan kelas 1 dan kelas 2 Bu ya? Iya, kelas 1 Tingkat Pak, belum kelas 2, hanya kelas 1. 1 ya, oke. Baik Bu. Di sini apa kira-kira yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan permasalahan yang Pak Andriani? Saya ingin bagaimana saya bisa mengajar mereka itu Pak ya, bisa lebih cepat mereka tuh bisa membaca itu lancar. Itu dulu yang ingin saya terapkan. Bagaimana cara supaya saya itu bisa menerapkan mereka tuh membaca lancar terlebih dahulu. Jadi bisa sama kemampuan dia dengan teman-teman yang lain Pak Andri. Oh, seperti itu. Kira-kira untuk meningkatkan kompetensi itu Ibu Andriani sudah terpikir belum mau melakukan apa? Kalau yang sekarang ini Pak ya, jadi saya itu kan ada jam ke-0. Nah, jam ke-0 itu saya manfaatkan. Di kelas saya itu alhamdulillah ada pojok membaca di pojok. Jadi mereka yang 15 tadi itu saya ajak ke pojok membaca. Saya gilirkan Pak, mereka membaca satu persatu. Jadi dengan waktu yang 30 menit itu mereka tuh giliran membacanya Pak. Oh iya, bagus ya. Oh jadi Ibu jam ke-0 itu dimanfaatkan untuk melatih mengajari anak-anak yang kurang itu Bu ya? Iya, tapi Oke, bagus sekali Bu. ini lagi Pak Andre, saya sudah lakukan ini sudah 2 bulan ini Pak Andre ya. Maka menanjak hampir nak ke 3 bulan tuh ya. Tapi hasilnya belum ada yang maksimal. Ibaratnya dari anak 15 itu baru 1 atau 2 orang saja yang bisa membacanya ada perubahan. Kemudian mereka yang lain-lain itu belum ada perubahan. Saya masih bingung Pak Andre. Untuk meningkatkan mereka agar mereka memiliki istilahnya itu kemudahan mereka dalam belajar membaca ini Bu, kira-kira apa sih yang Mbak dibutuhkan dalam pembelajaran Ibu? Saya ingin mencoba Pak Andre ya, selain dari jam ke-0, saya ingin juga pada saat jam istirahat Pak Andre. Nah, saya sudah punya rencana pada saat jam istirahat akan saya terapkan juga wajib membacanya. Kemudian setelah pulang sekolah, saya juga inginnya anak-anak itu yang orang 15 itu praktik lagi, membaca lagi Pak Andri setelah pulang sekolah. Ditambah lagi, anggaplah mereka tuh les tambahan. Ya, gitu ya. Itu rencana saya Pak Andri. Kira-kira rencana apa lagi Bu selain rencana itu? Ada lagi atau ada yang punya misalnya terobosan lain atau mungkin punya saran-saran dari teman nggak Bu? Saya inginnya kalau saya ingin mencoba tutor teman sebaya Pak Andri. Oh, bagus ya. Jadi saya coba misalnya mengajak mereka untuk
kerja kelompok. Jadi saya tugaskan yang sudah mahir membaca untuk membagi kelompok tadi berapa orang. Jadi mereka yang istilahnya menjadi gurunya. Nah, mungkin kalau dengan saya mereka tidak terbuka Pak Andrea. Yang teman sebaya saya harapkan mereka tuh lancar. Ibaratnya tidak ada sungkan kayak itu Pak. Malu-malu ya, takut ya. Tidak takut lagi. Jadi dia langsung bisa apa misalnya, Kak saya ini kan nggak bisa kayak ini. Nah, bisa dia langsung ke teman sebayanya. Seperti itu pemikiran saya yang saya terapkan. Berarti rencana Ibu ke depannya mau melakukan aksi-aksi tersebut, Bu ya? Iya. Coba Bu, kalau boleh saya dengar lagi Bu, untuk minggu depan Ibu kan masuk lagi kelas B atau besok Bu ya? Kira-kira rencana Ibu rancang untuk masuk ke kelas mengajarkan anak-anak yang kurang dalam baca itu seperti apa Bu? Saya ingin mencoba bukan hanya dari buku pelajaran Pak. Saya mencoba kan di perpustakaan kami itu ada buku cerita dongeng-dongeng. Nah, yang bergambar-gambar. Saya jadi coba ingin membuat bahan membaca mereka itu saya ambil dari perpustakaan sehingga mereka itu menarik untuk membaca. Oke, berarti Bu Andriani sudah mendapatkan ide Bu ya? Iya. Sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu ya Bu ya? Alhamdulillah. Jadi mungkin Bu ya, saya mau mendengar apa hasil dari pembelajaran minggu selanjutnya Bu ya? Boleh Pak. Ya, Bu ya? Saya coba Itu terapkan dulu Pak. Iya. Oke, jadi kira-kira ada lagi yang bisa saya bantu Ibu? Saya rasa cukup dulu seperti itu Pak. Ada yang ingin saya terapkan dulu bagaimana nanti hasilnya. Saya akan coba diskusi lagi dengan Pak Andri. Bagaimana kira-kira? Oke, semoga berhasil Bu ya. Mudah-mudahan Pak Andri. Amin. Oke, saya akhiri kalau begitu Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam Pak Medi. Iya, apa kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, alhamdulillah sehat Pak Andri ya. Iya Pak. Iya. Tadi Bapak sudah melakukan coaching Bapak ya? Iya sudah Pak. Iya. Sudah. Ya, tadi sudah melakukan, saya amati tadi Bapak sudah melakukan proses coaching. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan nih pasca observasi pertanyaan apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Ya, tadi selama coaching dari Bapak, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab sehingga dapat mengalihkan atau menceritakan permasalahan, menggali-gali permasalahan dari coaching saya Pak. Menurut saya Bapak Andri ya, proses coaching tadi sudah berjalan sangat baik sekali Bapak Andri ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Prosesnya alur sesuai dengan alur tirta. Ya. Dengan sesudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching. Juga sudah menggunakan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bapak Andri ya, kompetensi apa yang dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kalau pribadi saya Pak ya, saya ingin lebih mengembangkan bagaimana cara menggali permasalahan coaching Pak, sehingga coaching tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan saya dapat menemukan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi Pak. Iya, bagus sekali itu Pak Andri ya. Ya. Oke, Pak Andri, semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Ya Pak, terima kasih. Pak Andri ya. Demikian proses coaching kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, Dan amin ya bisa Rabbal alamin. bermanfaat untuk sekolah Pak Andri. Amin Pak, iya benar sekali Pak. Semangat untuk memberikan Ya, Pak. mendidik anak bangsa. Amin, ya Pak. Makasih Pak Medi. Terima kasih juga Ya. Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andri. Ya Bu, di sini kita akan mendiskusikan Bu ya. Ibu kan akan melakukan coaching Bu ya. Di sini kita akan mendiskusikan. Saya akan memberikan
dan menjelaskan rubrik dari penilaian coaching yang akan Ibu Andri lakukan. Iya. Ya. Di sini yang akan saya nilai adalah penerapan Ibu dalam mengcoaching Bu ya. Apakah sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, apakah sudah melakukan dan menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan apakah di sini coach dapat merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Andri lakukan. Iya. Di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan Bu ya. Iya. Pertanyaan. Boleh, boleh. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini Bu? Saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, Pak. Kemudian saya juga ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan aktif ya, yang akan saya ajukan nantinya. Kemudian saya ingin memberikan bagaimana sih si coach itu bisa merasa nyaman berbicara dengan saya, Pak. Oh ya, bagus sekali Bu ya. Dan pertanyaan kedua Bu ya, Ya. kompetensi apa yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Saya ingin menggali, Pak ya, saya ingin menggali permasalahan apa yang dipermasalahkan oleh si coach saya. Kemudian saya juga ingin bagaimana sih saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sehingga bisa membuat coach saya itu bisa mengungkapkan apa sih masalah-masalah yang ingin diutarakannya, Pak. Saya ingin memberikan juga pertanyaan-pertanyaan aktif ya, bagaimana si coach ini biar dia merasa bisa mengungkapkan apa yang dia yang menjadi permasalahan bagi dia. Oh iya Bu ya. Kalau tujuan seperti itu berarti indikator apa Bu yang ingin Bu Anda capai? Indikator tercapaian dan tujuan dari pengembangan yang diinginkan. Saya ingin sekali bagaimana sih coach itu dari pertanyaan-pertanyaan diskusi kami pada hari ini, saya ingin dia bisa menemukan bagaimana dia bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Jadi saya hanya memberikan istilahnya umpan balik Pak ya. Bagaimana saya memberikan umpan balik sehingga dia bisa terbuka pikirannya, sehingga dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Oke, baik Bu ya. Terima kasih Bu Andriani. Jadi coaching yang akan Ibu lakukan akan menemukan solusi dari permasalahan coach tersebut Bu ya. Ya, mudah-mudahan Pak Andri. Amin. Semoga berhasil Bu Andriani ya. Semoga coachingnya Ibu nanti bisa menemukan solusi dan coaching tersebut dapat berjalan dengan mulus. Ya. Oke. Mungkin ini saja Bu ya. Ya. Ini observasi yang kita lakukan. Ya. Silakan Ibu melakukan coaching Bu ya. Oke. Terima kasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Medi. Waalaikumsalam Ibu Andriani. Apa kabar Pak Medi? Alhamdulillah baik sekali Bu Andriani. Bagaimana kabar Bu Andriani? Alhamdulillah Pak Medi, kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Tapi saya lihat Pak Medi ya, kayaknya sepertinya ada masalah yang ingin Pak Medi utarakan. Kira-kira kalau saya boleh tahu, boleh Pak Medi ceritakan Pak Medi? Iya ini Bu. Saya itu di kelas saya ini Bu ceritanya. Saya kan mengajar di kelas 1 Bu. Saya mengajar di kelas 1. Jumlah siswa saya ajar itu kan ada 28 Bu. Iya. Nah ternyata Bu, siswa 28 itu setengah dari 28 itu Bu, anak-anak saya yang ajar itu mereka itu merasa bosan dalam pembelajaran saya lakukan Bu. Ada merasa bosan, ada merasa ngantuk. Nah makanya itu Bu, saya minta tolong sama Ibu, bagaimana sih menyelesaikan masalah ini Bu, minta tolong ya Bu ya. Oke Pak Medi, kira-kira sudahkah Pak Medi mencari permasalahan apa kira-kira sehingga anak-anak tersebut bisa berlaku seperti itu Pak Medi? Penyebab dari akar permasalahan itu dulu Pak Medi. Apakah sudah Pak Medi coba mencari apa penyebabnya? Iya, kalau penyebab Bu, tentunya saya sebagai guru itu harus bersikap seperti itu Bu. Saya harus mencari apa sih masalah yang dihadapi anak-anak dan diri saya itu untuk menyelesaikan masalah ya Bu ya. Nah anak-anak itu saya memberikan pertanyaan kepada mereka. Sudah itu saya melakukan penyelidikan Bu, memanggil orang tua siswa tersebut.
Nah, setelah saya melakukan penyelidikan, saya berikan pertanyaan kepada siswa dan orang tua anak-anak tersebut. Ternyata anak-anak itu kebanyakan di rumah itu bermain game, Bu. Itu. Itu masalahnya Pak ya. Iya. Mereka banyak bermain game sehingga pas pelajaran Pak Medi dia capek sudah Pak ya. Iya, pas pagi-pagi di pembelajaran saya itu anak-anak itu tidak bergairah, mereka sudah ngantuk. Iya. Berarti Pak Medi sudah tahu nih akar permasalahannya seperti apa Pak Medi ya. Iya. Nah, jadi kira-kira dari permasalahan tadi apa yang ingin Bapak lakukan supaya anak-anak itu mau belajar kembali dengan Pak Medi, mau bersemangat lagi belajar. Kira-kira apa sih rencana Pak Medi yang ingin Pak Medi terapkan ke anak? Iya, sebagai guru tentunya rencana saya itu banyak sekali, Bu, untuk memajukan kompetensi anak-anak di sekolah, Bu. Yang saya lakukan itu yang pertama-tama saya membuat media pembelajaran yang sangat baik sekali, yang cocok untuk mereka, untuk anak-anak. Yang kedua, saya melakukan membuat modul ajar yang cocok untuk mereka, Bu, sesuai dengan usia mereka. Nah, setelah itu modul ajar yang saya buat itu modul yang berdiferensiasi, Bu. Ya, berdiferensiasi yang mengelompokkan anak-anak sesuai tipe pembelajaran mereka, Bu. Contohnya anak-anak yang kinestetik, audiovisual dan visual itu yang saya lakukan, Bu. Oke. Iya. Menurut saya sudah bagus ya, apa yang Pak Medi lakukan sudah bagus. Iya. Nah, kalau sekarang ini kira-kira nih menurut Bapak dalam mencapai apa yang ingin Bapak terapkan tadi, ada yang menjadi tantangan bagi Pak Medi? Iya. Tentunya, Bu, tantangan saya sebagai guru itu pasti ada ya, Bu ya. Tentunya kegiatan saya pagi itu, Bu, saya mengajar, Bu. Nah, saya melakukan kunjungan ke rumah siswa tersebut. Terkadang itu orang tua siswa itu dia bekerja, sudah itu memberikan pertanyaan kepada anak-anak itu. Terkadang itu anak-anak tersebut terkadang itu mereka ada yang respon, ada tidak. Itu yang saya dapatkan tantangannya. Tantangannya itu Pak ya. Iya. Nah, jadi kira-kira apa yang Pak Medi butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Pak Medi? Iya, yang saya butuhkan itu saya akan menjadi guru yang lebih baik lagi, akan menjadikan contoh bagi anak-anak, akan menjadi tauladan bagi anak-anak, dan akan menjadi juga pusat dari ilmu yang akan diberikan kepada anak-anak itu. Oke. Saya rasa bagus sekali Pak Medi apa yang sudah Pak Medi rencanakan itu. Dari rencana tadi, apakah ada lagi Pak Medi yang ingin Pak Medi lakukan untuk supaya mereka tuh lebih bersemangat lagi? Misalnya Pak Medi menggunakan media IT, misalnya apa lagi kira-kira yang bisa yang Pak Medi bisa lakukan supaya anak-anak itu mau belajar dan semangat lagi belajarnya Pak Medi? Iya, untuk media IT itu pasti harus yang saya lakukan, Bu ya. Nah, untuk media IT itu tentunya saya akan mendesain dari media IT itu melalui Canva, Bu. Dari Canva saya mendesain pembelajaran untuk anak-anak, buat sebagus mungkin agar anak-anak tersebut bisa berminat dalam pembelajaran yang saya lakukan kepada anak-anak, Bu. Itu yang saya lakukan. Oke. Baiklah, saya rasa apa yang sudah Pak Medi ingin terapkan itu sudah baik. Jadi Pak Medi bisa menggunakan media IT, kemudian memanggil orang tuanya, Pak ya, cari masalahnya bersama. Kemudian kira-kira nih setelah apa yang Pak Medi rencanakan tadi, apakah Pak Medi strategi itu nantinya kan akan Pak Medi terapkan ya? Nah, jadi mungkin seminggu atau 2 minggu setelah Pak Medi terapkan, kita lihat lagi Pak Medi bagaimana hasilnya terhadap anak. Apakah kira-kira Baik, Assalamualaikum Bu Andeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andri. Bagaimana Bu? Tadi
Alhamdulillah coaching yang kami lakukan tadi Pak berjalan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Pak. Pak Andri sehat. Pak Andri juga apa kabar Pak Andri? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak, ya. Semoga sehat selalu kita, Bu ya. Ya amin. Oke. Amin. Oke, Bu ya. Mm-mm. Jadi coaching tadi sudah berjalan dengan lancar, Bu ya. Ya, Saya juga telah alhamdulillah, melihat lancar. tadi Ibu sudah melakukan coaching di awal dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali agar coaching menemukan jawaban dari permasalahannya, Bu ya. Iya Pak. Jadi pertama-tama saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian, Bu ya. Coaching kita hari ini yang saya amati yaitu kalau Bu Andriani sudah sesuai dengan rubrik penilaian nomor coaching tadi dengan memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu Andriani ya, Bu ya. Iya Pak. Terus apa namanya? Pertanyaan itu tadi disesuaikan dengan coaching, diantaranya kemitraan, Bu ya, Iya. proses kreatif dan kompetensi yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu Iya ya. Pak, benar. Kira-kira pada coaching kali ini, Bu, pertanyaan apa namanya kompetensi apa, Bu, yang Ibu pengen Ibu gali, pengen Ibu kembangkan? Tadi saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan Pak ya yang sesuai dengan alur cerita. Ya. Kemudian saya bisa mengungkap apa sih unek-unek dari si coach saya tadi, sehingga dia bisa mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan yang sedang dihadapinya, khususnya yang kelas yang diajarkannya pada saat ini Pak. Oke. Terus lanjut pertanyaan kedua, Bu ya. Boleh Pak. Pertanyaan keduanya, kok kira-kira dari coaching yang telah Ibu lakukan, kompetensi mana sih, Bu, yang Ibu mau kembangkan secara spesifik, terutama yang ingin diobservasi? Saya kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi Pak, sehingga dari percakapan-percakapan ini saya ingin bisa memberikan banyak manfaat kepada coach saya, sehingga dia bisa menemukan inti dari permasalahannya sendiri. Jadi dia dari percakapan kami, dia bisa menggali lagi apa yang memang mungkin dari pertanyaan tadi bisa mengasah ide-ide kreatifnya misalnya, sehingga dia bisa mengatasi permasalahannya sendiri Pak. Ya, intinya permasalahan dari si coach tersebut diselesaikan, Bu ya. Ya benar Pak. Baik, Bu. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Boleh. Kira-kira, Bu, indikator yang bagaimana, Ibu, yang ingin diinginkan dalam kelas kali ini? Saya ingin bisa melakukan cross coaching itu lebih baik lagi. Kemudian saya juga ingin supaya si coach bisa mengungkapkan apa yang menjadi unek-uneknya. Kemudian saya bisa memberikan suasana nyaman bagi coach saya, sehingga dia bisa mengungkapkan apa yang memang jadi masalah-masalah dia, problem-problemnya dia, sehingga dia itu tidak merasa malu Pak, tidak merasa sungkan lagi. Saya berharap praktek coaching yang selanjutnya akan lebih baik lagi dibanding dengan yang sekarang ini Pak. Amin. Ya, oke, Bu ya. Baik, Bu. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin hanya sebatas ini pertanyaan yang saya sampaikan, dan kita akan ketemu mungkin di observasi berikutnya, Bu ya, dengan coaching Ibu yang selanjutnya, Bu ya. Boleh Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih, Bu ya, atas waktunya. Sama-sama Pak Andri. Iya, Bu ya. Sama-sama kita akhiri, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.